Kalau Prabowo menurut saya, ini kan pendekatannya pertemanan, persahabatan. Ini dulu yang paling penting. Ya dia kalau merasa bersahabat dengan Pak Jokowi, pasti orang kan berkonsultasi, bertanya, ingin dibantu oleh sahabat. Curhat lah ya. Itu bukan sekedar kawan biasa. Ya kan? 5 tahun bersama, kemudian banyak hal yang dilakukan. Jadi menurut saya ini sudah bersahabat, ya mudah-mudahan bisa membantu lebih banyak apa yang di program Jokowi dulu dilanjutkan, kemudian Jokowi tahu maksudnya apa bikin sesuatu ini, program ini. Nah tentu kan mereka diskusi. Jangan sampai nanti salah kan, visinya Jokowi ke lurus, ini digeser ke kanan. Itu fungsinya kan menurut saya itu paling bagus tuh seperti itu ya. Karena kan bicara keberlanjutan. Beda dengan Anies bicara perubahan misalnya kan. Walaupun pada akhirnya ikut keberlanjutan juga. Loh. Oh ya? Emang iya? Loh, ya kan akhirnya kan kita lihat statementnya kan mulai, kan kalau kita lihat Surya Paloh udah berubah kan berarti ikut. Caimin sudah berubah kan berarti ikut. Boleh Nggak ada juga. cerita perubahan. Ya kan, tapi nggak, Anies kan enggak loh bang, belum. Ya tapi kalau kalah ya harus ikut lah bang. Namanya kalah ya. Kalau kalah harus ikut. Enggak lah, kalau yang Ganjar kan mau oposisi. Nggak sok dong bang, itu oposisi. Ya kan? Oposisi kan mengawasi keberlanjutan Iya, juga. penting buat Sama demokrasi aja, itu Bang. oposisi kan bang. Ya senang lah dia kalau kita bilang begitu. Kalau saya bilang ini kan oposisi. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share karena setelah ini akan ada pembahasan yang tidak kalah menariknya terkait dengan apakah Pak Anies Baswedan dan Bapak Ganjar Pranowo akan menjadi oposisi yang ideal yang bisa membawa suara para pendukungnya nanti. Oke, seperti apa videonya? Berikut videonya. Oposisi berkualitas atau oposisi frustrasi. Wow. Kan gitu. Kalau Ganjar saya lihat kan oposisi frustrasi itu. Apa dasarnya apa bang? Ya dasarnya dia bukan ketua umum partai, ya. Politisi juga tanggung-tanggung. juga ya. Ini kan tanggung nih. Kalau kita lihat Prabowo misalnya mau oposisi, SBY mau oposisi, Megawati mau oposisi, itu bobotnya lain. Iya. Ini Anies mau oposisi, diketawain orang. Diketawain. Ganjar oposisi, lo modalnya apa? Iya kan? Oh, Gitu. kalau istilah saya bukan oposisi frustasi bang, oposisi karena no opsi kalau gitu. Iya. Ada dong opsinya kan, bisa bergabung, Mr. Q. Enggak diterima juga sih kalau kata saya sih. Pas nih karena minggu ini kan ada Rakernas PD Perjuangan kan. Iya, Mr. Q beberapa waktu lalu udah vonis talak 3, bahkan Iya. meskipun surat perceraiannya belum keluar gitu kan dari pengadilan. Iya. Apakah ini akan jadi pengadilan resepsinya gitu, akan pembacaan putusan betul-betul dari majelis hakim ini akan perceraian atau talak 3? Kalau menurut saya sih Pak Jokowi dan pernyataan putus hubungan PDI. dengan Jokowi dengan Prabowo tidak akan keluar, kemungkinan besar ya. Kalau saya jadi PDI saya nggak akan mengeluarkan pernyataan seperti itu, karena memang buat apa lagi, pernyataan-pernyataan itu kan sudah disampaikan secara informal dalam beberapa kesempatan dan oleh para tokoh-tokoh yang ada di PDI Perjuangan, dan bahwasanya kemudian Jokowi tidak diundang itu sudah merupakan talak 3-nya itu. Oh. Prabowo diundang nggak? Nah ini menarik Enggak. juga ya. Kita belum dengar juga tuh ceritanya diundang atau tidak. Tapi Enggak. dugaan saya enggak, karena kayaknya Rakernas kali ini difokuskan menjadi acara internal. Jadi memang tidak mengundang orang-orang atau tokoh-tokoh dari partai yang lain. Dan menurut saya itu juga format untuk memantaskan situasi dan kondisi. Tidak ngundang Jokowi, tidak ngundang Prabowo, ya. Iya. Sehingga ya bahasanya bahasa acara internal gitu. Dan saya melihat pada hari ini memang Bu Mega pun juga mau ketemu dengan Pak Prabowo itu dengan syarat Prabowo meninggalkan Jokowi istilahnya Bang. Wow. Gitu, Bang. Nah sampai hari ini kan kita lihat Prabowo masih terus bersama dengan Jokowi. Dan makin mesra ya. Dari kan? pernyataan-pernyataan yang keluar, Pak Prabowo sekarang manggil saya bukan Pak Jokowi, manggil saya bukan Menhan tapi Mas Bowo gitu kan. Asik. Lalu kemudian hari ini di acara World Water Forum
Ya Pak Jokowi dengan sengaja memperkenalkan, mengintrodusir Pak Prabowo kepada audiens sebagai presiden elek gitu. Pak Prabowo berdiri menjurah ya, dan itu menurut saya sih sinyal bahwa beliau-beliau berdua ini ya masih Solid. terus bersama-sama. Solid terus. Kemudian ya kalau kita lihat yang hadir pada acara makan malam dengan Elon itu adalah orang-orang yang pada hari ini ya menjadi jembatan bagi Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Misalnya. Ada Ara Sirait, ada Rosan Bang Ara. Roslani, ada nama-nama yang lain, ada Wisnu Wardana. Jenderal Luhut ada juga pasti ya. Saya nggak lihat kalau di foto-foto yang Minimal, saya lihat ya. Minimal diwakili Bang Pandu lah ya. Ya kalau itu mungkin kalau Bang Luhut tidak di dalam kabinet lagi, kita bisa memprediksi bahwa Pandu akan menjadi anggota kabinet, menjadi penerusnya Luhut Binsar Panjaitan. Pandu Sahrir Iya. menjadi penerusnya Luhut. Jadi Luhut Junior adalah Pandu Sahrir. Ya itu ketemu karena kan ayahnya Pandu ini kan Dr. Sahrir. Ya. Itu kan muridnya Pak Mitro. Oh gitu ya? Di ekonomi UI kan. Oh iya. Ya, itu bisa ketemu. Oh. Mungkin dulu juga mereka sering diskusi ya. Jadi chemistry-nya ada. Di luar faktor Bang Luhut ya. Tapi memang kebersamaan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini menjadi syarat dari Bu Mega ya, untuk diakhiri dulu baru Bu Mega mau ketemu. Ya itu kan bacaan kita ya, membaca gini, sama kembali Apa kepada diskusi. indikasinya apa misalnya Iya, mau iya. lihat itu? Indikasinya pertama Pak Prabowo sudah berusaha untuk menjangkau Bu Mega beberapa kali ingin ketemu, tetapi belum diterima-terima juga. Gitu. Ya. Kemudian di sisi yang lain Bu Mega menyerang dan PDI Perjuangan, khususnya Mas Hasto dan kawan-kawan secara sangat aktif kan menyerang Pak Jokowi gitu. Iya. Jadi saya membacanya ini artinya Pak Prabowo dipaksa memilih antara Megawati dan Jokowi. Mungkin bahasa yang lebih eksplisit, waktu itu saya membaca harian Kompas, kapan saya udah pernah ceritakan, di halaman depan ada berita Puan merancang pertemuan Prabowo dan Megawati. Tapi di halaman dalam Megawati menulis artikel yang menyerang Pak Jokowi. Jadi kembali kepada bincang-bincang kita di depan, Makin sulit kalau ketemu membaca ya. lampu sen dan dim mobil itu kita lihat bahwa Bu Mega nggak mau sama dengan Pak Jokowi dan baru mau bersama-sama dengan Prabowo kalau syaratnya adalah Prabowo meninggalkan Jokowi itu. Ya, dan Padahal Pak lampu Jokowi- dan lampu sennya Bu Mega lebih clear ya daripada lampu sennya Pak Jokowi ya, Mr. Q ya. Dalam pengertian bagaimana? Lampu dimnya maksudnya bisa sangat interpretasinya satu gitu. Kalau Pak Jokowi kan bisa tadi sen kiri Saya kira belok kalau kanan. soal Bu Mega nggak mau Pak Jokowi itu udah bukan lampu sen lagi, itu sudah marka jalan gitu. Rambu-rambu. Tulisan good Plang. stop gede banget gitu ya. Perboden ini, ya. Kalau soal Prabowo itu mungkin masih lampu sen ya atau lampu dim, tetapi buat saya itu juga sudah sangat jelas lampu sen lah barangkali, bahwa ini saya akan belok kiri, Anda mau belok kanan, saya belok kiri gitu. Saya akan belok kanan juga kalau Anda nggak bersama dengan Pak Jokowi. Soalnya kalau tidak, Pak Prabowo udah ketemu dengan Bu Mega loh. De facto kan sampai hari ini kan belum ketemu juga. Iya juga sih ya. Berat juga teman-temannya, kayaknya rasa sakit PDIP ini kepada Pak Jokowi dalam juga ya. Utamanya Bu Megawati, kayaknya beberapa momen itu Bu Mega selalu menyindir-nyindir Pak Jokowi teman-teman, dan ya beberapa acara-acara besar PDIP belakangan ini Pak Jokowi juga tidak pernah diundang juga ya. Wah, ini menarik ya. Tapi sangat disayangkan teman-temannya kalau pemimpin-pemimpin negeri kita itu saling berseberangan, saling bermusuhan. Bermusuhan mungkin enggak, tapi bersebelahan lah dan tidak ingin ngobrol satu sama lain, dan ini sepertinya contoh yang kurang baik, yang kurang elok bagi bangsa kita ya. Ya, harapan kita sih semua pemimpin itu bisa bersatu, bisa saling tukar pikiran, bisa saling berdiskusi tanpa memikirkan lagi background dan latar belakang mereka dari partai mana. Ya, tentunya tujuannya untuk Indonesia emas 2045. 2045 teman-teman. Dan itu yang kita harapkan. Kalau kita berselisih, pemimpin-pemimpin kita ini berselisih satu sama lain, nanti kita disibukkan aja di situ. Kita sibuk aja ngurusin
bagaimana cara mereka bisa bersatu dan segala macam. Di situ aja udah memakan waktu banyak loh. Sedangkan waktu 5 tahun memimpin ini kan rasanya singkat banget teman-teman. Untuk memajukan bangsa yang sebesar Indonesia ini rasanya tidak cukup untuk 1-2 orang pemimpin atau mantan-mantan presiden, itu nggak cukup teman-teman. Butuh seluruh pemikiran presiden terdahulu seperti apa di zaman dia, seperti apa ya. Jadi diatur gitu, diolah diskusinya seperti apa. Nanti menghasilkan sebuah ide, menghasilkan sebuah program yang sangat baik yang betul-betul memang untuk rakyat, untuk Indonesia maju. Saya pikir ini lebih keren gitu. Dan ide Presidential Club ini ya bagi saya ide yang menarik ya, karena bisa menyatukan seluruh pikiran dari background yang berbeda-beda dari mantan presiden teman-teman. Dan ini menarik kalau memang terjadi. Oke, mungkin itulah tadi video singkat yang bisa saya tampilkan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Semoga teman-teman semua selalu sehat. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.